Halo teman-teman. Nah, selamat datang di channel Ferdi Aditya. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi dasar ekosistem. Nah, dengan saya sendiri Ferdi Aditya Priyantama dengan NIM 2302101013, kelas 2A Prodi PGSD. Nah, hari ini kita akan membahas ekosistem. Nah, sebelum kita lanjut ke ekosistem, kita harus tahu dulu apa sih ekosistem itu. Nah, ekosistem sendiri adalah sekumpulan makhluk hidup beserta komponen-komponen tak hidup yang saling berinteraksi di suatu lingkungan yang membentuk sistem ekologi. Nah, ekosistem ini secara tidak langsung kita itu sudah tahu semuanya. Nah, kok kita sudah tahu semuanya? Karena ekosistem ini adalah yang terjadi di sekitar kita gitu. Apapun yang ada di sekitar kita itu bernama ekosistem. Nah, ekosistem ini terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, kok ada ekosistem alami dan buatan? Apa sih itu? Nah, ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami oleh alam. Nah, ekosistem alami ini yang berperan penting dalam membentuknya adalah alam itu sendiri. Ya, kayak contoh hutan, padang rumput, laut, sungai, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada ekosistem buatan. Loh, apa sih perbedaan dari ekosistem buatan ini dari ekosistem alami? Nah, inilah bedanya. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat dengan campur tangan manusia di dalamnya. Jadi manusia berperan dalam pembentukan ekosistem buatan ini. Kayak dia membuat suatu ekosistem sendiri itu dengan adanya manfaat-manfaat yang lain, ya, kayak contoh sawah, akuarium, taman, kolam, dan lain-lain. Tuh, sawah loh. Kenapa kok sawah itu tidak dikatakan ekosistem buatan? Nah, karena sawah itu adalah manusia membuat sawah itu dia menggembur tanah itu agar tanah itu bisa ditanami tanaman. Nah, itulah kenapa kok sawah itu dikatakan dengan ekosistem buatan. Nah, seperti kayak akuarium. Nah, akuarium ini kan replika dari laut gitu. Dia jadi ibarat kata akuarium ini adalah laut mini. Nah, itulah kenapa juga akuarium dikatakan ekosistem buatan. Nah, begitu juga dengan taman. Nah, di dalam ekosistem pasti ada komponen-komponen pembentuknya. Ya, kayak contoh di komponen ekosistem ini ada komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, komponen biotik adalah semua makhluk hidup dalam ekosistem, misalnya hewan, bakteri, dan manusia. Nah, komponen biotik ini dapat dibedakan menjadi individu, populasi, dan komunitas. Nah, nanti kita jelaskan di slide selanjutnya. Nah, yang kedua ada komponen abiotik. Nah, komponen abiotik adalah semua benda tak hidup dalam ekosistem. Jadi komponen abiotik ini adalah komponen pendukung untuk komponen biotik itu hidup. Ya, kayak contoh air, tanah, udara, dan cahaya matahari. Kan kalau komponen biotik kita ambil saja hewan. Hewan apakah bisa hidup tanpa air? Kan tidak. Apakah hewan bisa hidup tanpa tanah? Kan tidak. Nah, jadi kedua komponen ini saling berkaitan dengan satu sama lain. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada komponen biotik dalam ekosistem yang kita sebutkan tadi. Nah, komponen biotik dalam ekosistem itu terbagi menjadi individu, populasi, dan komunitas. Nah, individu adalah makhluk hidup tunggal. Nah, kita lihat di gambar seperti di tulisan organisme itu. Nah, kok hidup tunggal maksudnya gimana? Nah, jadi
per individu hewan itu bernama individu atau organisme. Nah, selanjutnya ada di populasi. Nah, populasi adalah sekumpulan makhluk hidup sejenis yang hidup di suatu tempat. Nah, kita lihat di gambar, seperti di gambar. Nah, populasi itu kumpulan makhluk hidup yang sama, yang sejenis. Nah, kita di gambar juga jika ditampilkan bahwa rusa itu hidup berkelompok dengan rusa yang lainnya, dengan satu jenisnya. Nah, selanjutnya ada di komunitas. Nah, komunitas adalah kumpulan dua atau lebih populasi yang hidup di suatu tempat. Nah, seperti di gambar ada rusa, terus ada zebra, terus ada sapi, dan ada juga macan atau singa. Nah, itulah yang disebut komunitas. Jadi ketika populasi rusa bertemu dengan populasi hewan lain, ya itulah yang disebut komunitas. Gitu. Nah, kalau kita bicara tentang hewan, hewan itu bisa dibedakan berdasarkan jenis makanannya. Ada karnivora, herbivora, dan omnivora. Nah, karnivora sendiri adalah hewan pemakan daging hewan lain. Nah, karnivora ini bisa juga disebut sebagai puncak rantai makanan di suatu ekosistem, karena dia mungkin memakan hewan lain atau mungkin memakan bangkai-bangkai hewan yang telah mati. Contohnya ada singa, harimau, buaya, kucing, anjing, dan lain-lain. Pokoknya semua hewan yang makan daging-dagingan atau makan daging hewan lain itu bernama karnivora. Dan yang kedua ada herbivora. Nah, herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan-tumbuhan. Nah, ini juga sering kita temui di lingkungan sekitar kita. Nah, kayak contoh kambing, sapi, kelinci, gajah, dan lain-lain. Nah, kan sudah pasti ya kalau kambing makannya rumput, terus sapi juga makannya rumput, terus kelinci. Nah, kelinci kan identik dengan sayuran yang bernama wortel. Nah, itu kan sebagai tumbuh-tumbuhan juga. Nah, kalau gajah sering pemakan daun-daunan. Nah, selanjutnya ada omnivora. Nah, omnivora adalah hewan pemakan segalanya, atau dia juga memakan tumbuhan, dia juga memakan daging. Contohnya ayam, beruang, orangutan, gorila. Kok ayam sebagai omnivora? Nah, kan kita juga sering menemui ayam kan. Nah, ayam itu kan kalau kita kasih makan daging dia juga mau, terus kita juga kasih makan sayuran dia juga mau, terus pokoknya apapun yang ada di depan ayam itu pasti dimakan. Nah, itulah kenapa ayam ini disebut sebagai hewan omnivora. Nah, berdasarkan materi yang saya sampaikan tadi, nah kita bisa menarik kesimpulan bahwa ekosistem merupakan hubungan timbal balik yang kompleks antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik yang hidup maupun tak hidup, yang secara bersama-sama membentuk sistem ekologi. Nah, di dalam ekosistem terdiri dari makhluk hidup di sekitar, contohnya hewan, manusia, tumbuhan. Nah, untuk hewan bisa dibedakan berdasarkan makanannya, yaitu karnivora, herbivora, dan omnivora. Nah, ekosistem sendiri seperti yang saya bilang tadi, ekosistem itu yang di sekitar kita. Jadi secara tidak langsung kita sudah masuk ke dalam ekosistem itu, dan mungkin kita juga sudah membuat ekosistem buatan juga. Jadi ekosistem itu apapun yang ada di sekitar kita, dan kita juga masuk ke dalamnya. Nah, itulah ekosistem. Nah, itulah materi dasar dari ekosistem tadi. Nah, cukup sampai di sini materi dasar ekosistem. Nah, kita lanjut di video berikutnya untuk kita membahas lebih dalam lagi ekosistem. Jadi sampai di sini dulu video kali ini. Apabila ada pertanyaan atau apabila ada saran, bisa komen di kolom komentar. Terima kasih.